Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang logika informatika. Di mana logika informatika itu ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Di mana kita lihat dalam tabel yang pertama yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Di mana dengan ada tanda yang seperti ini, yang seperti alis, di sini menyatakan negasi atau tidak, dan ada yang berupa fi terbalik, dalam artinya adalah dan atau konjungsi, dan yang ketiganya adalah berupa bentuk fi, simbolnya artinya atau disjungsi. Lalu yang keempat, simbolnya panah yang menghadap ke sebelah kanan, yaitu artinya implikasi. Jika titik-titik maka titik-titik. Dan terakhir adalah simbol dari dua mata panah, artinya biimplikasi yang bentuknya bila dan hanya bila. Lalu kita bahas tentang negasi atau ingkaran, di mana negasi atau ingkaran suatu pernyataan adalah suatu pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semula bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai benar, maka setelah dinegasikan, kalimat itu akan bernilai salah. Sebaliknya, apabila sebuah kalimat pernyataan bernilai salah, maka setelah dinegasikan, kalimat tersebut akan bernilai benar. Contoh kalimat negasi ingkaran. Yang pertama, ikan hanya bisa hidup di air. Benar. Negasinya, ikan bisa hidup di darat. Salah. Contoh yang kedua, monyet pandai memanjat pohon. Benar. Negasinya adalah monyet pandai menanam pohon. Nah, itu salah. Berikutnya yang kedua, konjungsi. Yaitu kata hubung konjungsi adalah dan dengan simbol fi yang terbalik. Sehingga semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan disebut konjungsi. Misalkan tersedia data sebagai berikut. P, ya. Tahun 2004 adalah tahun kabisat. Habis dibagi 4. Q, bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Apabila pernyataan di atas dinegasikan, maka akan terbentuk kalimat sebagai berikut. Negasi P, tahun 2024 bukan tahun kabisat. Negasi Q, bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Dari pernyataan di atas, dapat disusun kalimat konjungsi sebagai berikut. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai benar. Yang kedua, tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Bernilai salah. Yang ketiga, tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari. Itu bernilai salah. Yang ketiga adalah disjungsi. Dua kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau ditulis dengan fi disebut disjungsi. Untuk menentukan tabel kebenaran dari disjungsi, lakukan cara yang sama seperti membuat tabel kebenaran konjungsi. Misalnya tersedia data sebagai berikut. P, tahun 2000 adalah tahun kabisat, habis dibagi 4. Q, bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari.
Apabila pernyataan di atas dinegasikan, maka akan terbentuk kalimat sebagai berikut. Negasi P, tahun 2020 bukan tahun kabisat. Negasi Q, bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Dari pernyataan di atas dapat dibentuk kalimat konjungsi sebagai berikut. 1. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari, bernilai benar. Yang kedua, tahun 2020 bukan tahun kabisat yang memiliki 29 hari di bulan Februari, bernilai salah. Yang ketiga, tahun 2020 bukan tahun kabisat dan memiliki 28 hari di bulan Februari, bernilai salah. Yang ketiga adalah implikasi. Pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung jika titik-titik maka titik-titik disebut implikasi dengan simbol tanda panah. Untuk menentukan nilai tabel kebenarannya, perhatikan gambar berikut. Misal, jika Isma lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Misalnya A. Isma lulus ujian. B. Isma memberikan uang kepada adiknya. Sekarang kita tentukan negasi dari P dan Q sebagai berikut. Negasi A, Isma tidak lulus ujian. Negasi B, Isma tidak memberikan uang kepada adiknya. Dari pernyataan di atas dapat dibuat hubungan implikasi sebagai berikut. Jika Isma lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai benar karena Isma menepati janji. Jika Isma lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini salah karena Isma tidak menepati janji. Yang ketiga, jika Isma tidak lulus ujian, maka ia memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai benar karena meskipun janjinya gugur, dia tetap memberikan uang kepada adiknya. Yang keempat, jika Isma tidak lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bernilai benar karena Isma bebas dari janjinya. Itu saja mungkin yang disampaikan untuk materi ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.